Halo guys, berjumpa kembali bersama Adi di sini ya. Di video kali ini saya akan membahas sedikit tentang komunitas di dunia ojek online. Namun sebelum saya bercerita sedikit tentang komunitas ojek online, saya minta maaf dulu ya kalau dalam video ini saya nggak ada maksud untuk mendiskriminasi ataupun menyinggung perasaan suatu komunitas atau mungkin perasaan orang lain ya. Karena tujuan saya buat video ini yaitu hanya sekedar sharing, berbagi cerita soal komunitas. Nggak ada maksud untuk menghasut ataupun untuk mendiskriminasikan soal komunitas itu sendiri ya. Baiklah, saya mulai untuk komunitas sendiri. Nah, itu bisa diartikan sekelompok sosial yang terdiri dari individu-individu yang memiliki satu tujuan yang sama. Nah, di antara individu-individu itu bisa saling bertukar informasi antar anggotanya. Yang bertukar informasi seperti apa itu antara satu anggota ke anggota lain apabila ada informasi yang terbaru, dia langsung memberitahu atau mengabarkan kepada anggota yang lainnya supaya tidak ketinggalan berita. Nah, di sini yang saya mau ceritakan itu tentang komunitas di ojek online ya. Nah, saya dulu pernah sih ya ikut ya. Sebenarnya bukan ikut komunitas ya, cuman sekedar grup aja gitu kan yang pada saat ada wabah COVID itu ya tahun 2020 atau 2000 berapa itu saya lupa ya. Nah, di situ kan ada dari memang dibentuk dari kantor ya, tim ya, dari tim operator penyedia layanan jasa aplikasi sendiri udah menyiapin berapa tim itu dibagi beberapa tim. Misalnya tim satu berjumlah 10 orang, tim 2 20 itu kan per wilayah dibagi. Nah, itu saya dulu pernah ikut di salah satu tim itu gitu kan. Nah, bisa dibilang itu bukan komunitas, hanya sekedar untuk mengumpulkan single factor atau driver yang tidak tergabung dalam komunitas gitu kan. Namanya single factor. Nah, untuk grup ataupun anggotanya sendiri itu kan terbatas ya, nggak terlalu banyak karena itu dibagi per tim. Nah, di dalam grup itu pengalaman saya sih ya berbagi informasi itu tadi karena ada ketuanya gitu kan yang membagi informasi untuk yang masalah COVID tadi itu kan kita diharuskan datang untuk misalnya verifikasi untuk pengaktifan akun gitu kan apabila kita ingin on bid gitu kan untuk menerima orderan kita harus datang ke posko dulu. Nah, itu ke posko kan kita harus laporan. Laporan itu kan kita harus check in ataupun harus verifikasi aplikasinya gitu kan sama petugas posko itu sendiri. Nah, alhamdulillah ya COVID sudah berlalu, jadi tim yang dibentuk oleh penyedia layanan jasa aplikasi tadi ya nggak ada lagi sih. Nah, jadi yang tadinya ikut bergabung sama tim itu, jadi sekarang balik lagi jadi single factor ya seperti saya ya. Nah, untuk komunitas di ojek online sendiri ini ada yang sempat bertanya ya kepada saya ya, apakah ikut dalam ikut bergabung dalam komunitas suatu ojek online itu bisa mendapatkan benefit atau keuntungan ataupun bergabung dengan komunitas itu menjadi hal yang sia-sia ya. Nah, di sini akan saya jelaskan sedikit ya. Untuk komunitas ojek online itu sendiri itu kan nggak dipaksain sebenarnya ya harus ikut. Nah, itu tergantung dari masing-masing individu sendiri ya mau ikut bergabung atau enggak. Namun ada kelebihan serta kekurangan ya kalau misalnya menurut saya ya itu ya pandangan saya untuk ikut komunitas itu sendiri ya. Nah, di sini kelebihan kalau kita ikut komunitas itu kan kita bisa sharing, berbagi cerita, misalnya kondisi lalu lintas pada saat
jam-jam sibuk ataupun misalnya pada saat ya jam-jam sibuk ya antara pagi, siang, sore itu kan bisa terpantau di dalam grup komunitas itu sendiri ya. Jadi bisa saling berbagi informasi apabila misalnya ada laka lantas atau kecelakaan lalu lintas ataupun nanti ada razia. Nah, serta bisa juga berbagi informasi mengenai spot atau tempat-tempat tertentu yang memungkinkan banyak orderan. Nah, jadi yang saya sebutin barusan itu kan merupakan kelebihan ya dari ikut komunitas. Jadi kita bisa mengetahui info terbaru dan terkini gitu kan. Untuk kelemahannya sendiri ya mungkin ada beberapa orang berpikir ikut sebuah komunitas itu kan ada aturan tersendiri ya gitu ya. Masing-masing komunitas itu kan ada aturan sendiri yang mengharuskan para anggotanya harus menaati peraturannya gitu ya. Nah, yang aturan saya yang maksud di sini ya mungkin bisa jadi salah satunya ada komunitas yang mewajibkan adanya uang kas bulanan gitu kan. Jadi harus ada setoran uang untuk istilahnya kas bulanan atau untuk uang bendahara yang nantinya akan dipakai bersama. Misalnya ada salah satu driver yang sedang sakit atau mengalami kecelakaan, nah itu digunakan untuk dananya digunakan untuk pengobatan salah satu driver itu sendiri ataupun kalau misalnya drivernya terkena musibah, ada keluarganya meninggal atau gimana, itu juga bisa dipakai dananya di sana. Jadi bermacam-macam. Jadi bukan untuk dananya yang uang kas tadi bukan dipakai untuk pribadi ya, namun untuk dipakai untuk kepentingan bersama gitu kan. Nah, selain uang kas tadi ya, mungkin juga ada beberapa orang berpikiran gini, kalau ikut komunitas itu kan memang tidak setiap hari atau setiap minggu ya, mungkin minimal pasti ya dalam satu bulan itu kan kita diharuskan diwajibkan datang ya kumpul bareng gitu kan. Ya untuk mungkin hanya sekedar sharing, tukar cerita ataupun kopdar, berbagi informasi dari jasa aplikator, misalnya ada peraturan baru atau penyuluhan tentang aplikasi untuk versi update yang terbaru atau gimana itu kan nanti itu gunanya jadi kita ada kumpul satu bulan sekali ya di setiap komunitas itu. Dan masih banyak lah lain lagi ya mungkin aturan yang saya juga kurang tahu ya. Karena saya nggak terlalu mengikuti komunitas yang lainnya gitu seperti orang-orang ya. Jadi buat teman-teman di sini saya minta maaf ya kalau misalnya ada kata-kata saya yang sedikit menyinggung perasaan teman-teman ataupun sedikit menyinggung perasaan beberapa komunitas. Saya nggak ada maksud untuk menjelek-jelekan atau menghasut orang lain untuk berpikiran negatif tentang komunitas itu sendiri ya. Karena itu tadi ya, kalau untuk masalah orderan ya, bukan dari pihak komunitas yang mengatur, itu balik-balik ke sistemnya sendiri. Dan sistem itu kan sudah diatur oleh orang kantor ya. Jadi belum tentu kalau misalnya kita ikut sebuah komunitas itu orderan akan semakin banyak. Nah, itu kan balik-balik udah diatur oleh sistem ya. Kalaupun memang ada pihak komunitas itu yang memegang otoritas aplikasi, maksudnya bisa masuk ke akses aplikasi sistemnya itu sendiri yang mungkin saja bisa gitu kan mengatur. Contohnya si A misalnya untuk mendapatkan beberapa orderan diatur itu kan nggak mungkin gitu ya. Itu balik-balik eh, ke perusahaan masing-masing penyedia jasa layanan operator itu sendiri ya untuk mengatur driver. Misalnya kondisinya jarak dalam 1 kilometer atau 2 kilometer itu kan udah ada ketentuan sendiri ya dari jasa aplikatornya. Jadi balik bukan dari komunitas yang mengatur untuk banyak atau enggak orderan yang masuk ke kita ya. Ya cuman, namun di sini perlu saya garis bawain ya. Kalau untuk komunitas itu tadi kan hanya berbagi informasi ya, berbagi informasi misalnya seputar jalan raya ataupun situasi kemacetan, laka lantas tadi ya di mana spot. Nah, itu kan keuntungannya gitu kan. Jadi informasi itu cepat gitu kan. Berbagi antara satu dengan yang lainnya gitu. Nah, mungkin kalau untuk
keuntungan masuknya sebanyak orderan gitu kan tergantung dari kondisi di lapangan ya. Tergantung dengan permintaan gitu, jumlah permintaan. Semakin banyak jumlah permintaannya otomatis jumlah orderan juga semakin banyak gitu kan, di mana suatu tempat misalnya di sekolah, area mall ataupun restoran gitu kan ada bermacam-macam tempat gitu kan yang spot yang udah di apa namanya diarahkan oleh aplikator itu sendiri ya. Jadi diarahkan maksudnya gini, udah dibagi-bagi ya, dipetakan itu kan dalam menu bantuan dari masing-masing aplikasi itu kan udah dikasih tahu misalnya pada pagi hari itu kan yang ramenya di daerah persekolahan atau di dekat rumah-rumah itu kan orang mau berangkat kerja, siangnya makan atau di restoran, terus sorenya itu orang pulang kerja gitu kan. Nah, itu udah sebenarnya udah dikasih tips dan trik sih dari penyedia layanan aplikasi ya. Kalau untuk dari komunitas sendiri ya hanya berbagi informasi sebatas lalu lintas, misalnya ada hal yang tidak diinginkan tadi kan ada juga anggotanya itu kan, anggota komunitas itu kan kadang ngalong ya. Ngalong itu istilahnya orang masih on beat pada saat malam hari ya, mungkin sekitar jam 10 malam ke atas ya, atau bisa juga tengah malam sampai subuh ya pagi gitu kan. Nah, di situ komunitas itu kan ada tim unit reaksi cepat ya, URC kalau nggak salah. Unit reaksi cepat, nah situ kan ada bentuknya tim. Jadi di dalam tim itu kan nanti memantau anggotanya yang siapa masih on beat atau siapa yang udah istirahat gitu kan di rumah. Nah, balik-balik, kalau menurut saya sih nggak ada yang sia-sia kalau misalnya ikut sebuah komunitas itu. Cuman balik lagi ke individunya masing-masing gitu kan. Karena nggak dipaksain itu harus ataupun wajib ikut komunitas itu kan setiap orang mempunyai pemikiran masing-masing gitu. Entah itu pemikirannya entah soal kekurangan atau kelebihannya atau gimana itu kan masing-masing orang berbeda gitu kan pemikirannya tentang komunitas itu sendiri. Nah, yang untuk kelebihannya sudah saya sebutin tadi seperti itu. Kalau untuk kekurangan ya nanti bisa mungkin berbeda dari pendapat saya ya. Untuk video kali ini saya cukupin sampai di sini. Terima kasih telah menonton video saya. Like sih jika kalian suka video saya dan dislike jika kalian tidak suka. Sampai ketemu di video saya selanjutnya ya. Salam semangat.